ono masalah pira-pira masalah ma iku apa nasabuhu utawi nasabe Kanjeng Nabi min jihati abihi saking arai bapane Kanjeng Nabi. Apa nasabnya Rasulullah dari ayahnya, jadi Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusayy bin Kilab. Kalau ibunya Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Suhra bin Kilab. Jadi antara bapak dan ibunya Rasulullah itu bertemu pada Mbah Kilab. Ya, berarti masih satu keturunan. Jadi kalau Rasulullah nasab dari ayahnya itu berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusayy bin Kilab. Kalau dari ibunya berarti Muhammad bin Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Suhra bin Kilab. Ya. Ma iku apa nasabute nasabe Kanjeng Nabi min jihati ummi saking arae ibune Kanjeng Nabi. Ya kuwi Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Suhra bin Kilab. Berarti antara bapak dan ibunya bertemu pada Mbah Kilab. Ya. Fi ayyi jatin ing dalam endi-endine simbah. Fi ayyi jatin ing dalam di-endine simbah tastami kumpul sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ma'a abihi sartane bapane Kanjeng Nabi, yaitu kumpul pada Kilab atau simbah Kilab, eyang Kilab, kakek Kilab. Ya, Kiai Kilab. Mata tuwfiya. Mata kapan tuwfiya dan pejahi sapa waliduhu bapane Kanjeng Nabi. Kapan bapaknya Kanjeng meninggal dunia? Pada Rasulullah ketika berusia 2 bulan di dalam kandungan sang ibu. Walamma tamma min hamlihi roni ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abdullah. Ya, bahkan dalam tafsir Yasin ketika bapaknya Nabi Muhammad SAW itu dipundhut oleh Allah, itu para malaikat pada protes pada Gusti Allah. Ya Rabbi, hadza Abu Muhammad. Ya Allah, ini bapaknya Muhammad. Limadza tumitu? Kenapa engkau mencabut nyawanya? Madza yurabbihi? Man yurabbihi? Nanti siapa yang akan mendidik Rasulullah? Jawabannya Gusti Allah, ana urabbihi. Saya yang akan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi sing didik Kanjeng Nabi ke langsung Gusti Allah lewat perantaraan malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat mayu rabbihi ya Rabbi. Siapa yang nanti akan mendidik Rasulullah? Kok kenapa bapaknya dicabut nyawanya? Kata Allah, ana urabbihi. Saya yang akan mendidik Rasulullah. Ini adalah murni. Jadi Nabi Muhammad adalah murni didikannya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril. Jadi ketika dalam kandungan 2 bulan itu bapaknya meninggal. Walamma tamma min amlihi roni ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abdullah. Aina iku ana ngendi? Dufina den sareaken sapa waliduhu. Di manakah bapaknya Nabi Muhammad dimakamkan? Yaitu di
di Madinah. Al khulasatu tawi kikono ringkesan sewiji Abu tawi ramane Kanjeng Nabi iku Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Abdullah ibnu Abdul Muthalib kang dadi anak lanang Abdul Muthalib. Wa ummuhu tawi ibune Kanjeng Nabi iku Aminatun Aminah bintu Wahbin kang dadi anak wadone Wahab. Yaltaqi ketemu apa sing ketemu nasabu manasabe ummuhu wa waliduhu fi jati ing dalem simbahe Kanjeng Nabi. Yaltaqi ketemu apa nasabu nasabe bapane lan ibune Kanjeng Nabi fijati ing dalam simbahe Kanjeng Nabi al-khamisi kang kaping 5. Mata sedo aja mati sedo kuwi berarti siksaane wis pedo wis mendo ya wis mendo. Mata sedo aja modar berarti kasar ya, meninggal wafat sedo mati biasa. Mata sedo sababu bapane Kanjeng Nabi wa huwa halu tawi Kanjeng Nabi ku fi batni ummihi ing dalem pedaharane ibune Kanjeng Nabi nalikane bapane meninggal dunia. Kanjeng Nabi dalam kandungan usia 2 bulan. Wiladatuhu tawi kikubah mertelake nerangake kelahirane Kanjeng Nabi. Waradha'atuhu wiladatuhu tawi kikubah mertelake nerangake kelahirane Kanjeng Nabi. Waradha'atuhu lan oleh nusune Kanjeng Nabi. Lagi membicarakan tentang lahirnya Rasulullah dan siapakah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida telahirakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida telahirakan sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ana ing kota Mekah. Yaumal isnaini ing dalam dina Senin. Asani asara kang kaping 12. Asani asara kang kaping 12 min Rabiul Awwal saking bulan Rabiul Awal. Amal fili ing dalam taun gajah. Wala jambian kana pujane. Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah dinane Isnen 12 maulud taun gajah. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Pemien lihat tengah cilik saiki salah jarang saiki bujane sepedo maning ya. Bujane Abdullah nama ayahnya, Khadijah Aminah ibundanya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta ya. Itu kan sekarang di pujiannya wis beda karo men kan iki. Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah saiki ora. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Nama sekarang, kalau dulu ya enggak seperti itu. Dulu kan Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah. Sing pujen wong tua-tua. Sing apa colo untune ya. Sing ngomong bindeng. Dinane Isnen 12 maulud taun gajah ya.
Yaumal Isnaini ing dalem dina Senin. Nah, Kanjeng Nabi lahir dina Senin, meninggal juga dina Senin, sama-sama hari Senin. Makanya yang diperingati itu adalah lahirnya, ya. Nah, muludan itu diperingat setiap bulan Rabiul Awal, ya. Ya kata Rasul mengatakan man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari lahir saya, maka saya akan menjadi orang yang mensyafaatinya di hari kiamat. Wong sing gelem ngagungake lahire Kanjeng Nabi bulane, maka orang itu akan diberi syafaat pada hari kiamat. Nah, di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha itu ada sebuah cerita bahwa paman Abu Lahab saja yang kafir karena bungah ketika diberi kabar oleh budak perempuannya Siti Suwaibatul Aslamiyah, sanggen bungae, sanggen senenge, sehingga yang memberikan kabar gembira itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena rasa bungahnya itu, rasa bahagianya itu atas kelahiran Rasulullah, maka Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksaan di neraka. Kenapa? Mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Setiap di antara sela-sela jarinya itu mengeluarkan air, sehingga bisa untuk diminum oleh Abu Lahab untuk meringankan siksaannya di neraka. Kuwi wong kafir, oman yang sampean kabeh sing kena wong muslim kok gelem mengagungkan hari lahirnya Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan masalah maulid juga Rasulullah juga pernah ditanya an saumi yaumil isnin. Kanjeng Nabi pernah ditanya berkaitan dengan masalah puasa Senin. Maka dia mengatakan yaumun wulidtu fihi, hari di mana saya dilahirkan, maka saya berpuasa. Kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Karena hari Senin adalah hari di mana Rasulullah dilahirkan. Jadi Kanjeng Nabi juga ulang tahun, tapi ulang tahunnya Kanjeng Nabi kok orang saiki panjang umurnya serta mulia. Paling happy birthday to you. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, nggak ada simbol lagi turu. Ya, jadi apa namanya? Kalau zaman sekarang kan itu ya, panjang umurnya serta umur demoni lelen cakap-cakap cukup nek sampean ulang tahun cukup membuat makanan selamatan sedekah dibagi-bagi dan selamat men berkah usah demoni lelen dan apa sih bicara demoni lelen gua apa ya demoni lelen gua tembak aja barang-barang panjang umurnya. Panjang kepriben mesti tentukan karo Gusti Allah berapa umur kita ya Banda. Bukan masalah panjangnya umur tapi barokah umur. Sepo ana wong dawa umure tapi ora kanggo ibadah maring Gusti Allah ya. Tapi sing penting adalah berkah umure. Senajan umure pendek tapi kanggo ibadah maring Gusti Allah, suka beribadah, suka ngaji, suka sholat, suka bergaul dengan para kiai dan para alim ulama. Jadi
Rasulullah ketika ditanya berkaitan dengan masalah puasa Senin Kemis, maka jawabannya adalah yaumun wulidtu fihi, hari di mana saya dilahirkan, maka saya berpuasa pada hari Senin. Ya itu. Amal fili ing dalam tahun gajah. Tahun gajah wa sumiyalan den arani apa amu wiladatihi, tahun lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sumiyalan den arani apa amu wiladatihi, tahun lahir kelahirane Kanjeng Nabi amal fili ing aran tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Lianna malikal habasah arsala ama wiladatihi. Ya. Kenapa? Lianna malikal habasah, karena krono setuhune raja Habasah. Ya, raja Abroha. Ya. Jadi karena sesungguhnya raja Habasah iku arsala ngirim sapa malikal Habasah ama wiladatihi ing dalam tahun lahir Kanjeng Nabi jaisan ing bala tentara. Jaisan ing bala tentara ila Makkah, maring kota Mekah. Kenapa? Karena pada waktu itu Raja Habasah yang bernama Abraha itu mengutus bala tentaranya ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, dan kendaraannya menggunakan kendaraan gajah. Mula arane tahun gajah. Ya. Lihat mil Ka'bati, krono ngrubuhake Ka'bah. Lihat mil Ka'bati krono ngrubuhake Ka'bah. Wa kana lan ana iku fi ing dalem. Wa kana lan ana iku fi tetep ing dalem jes apa filun gajah adimun kang gedhi. Jadi nganggone tentarane memakai kendaraan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, supaya Ka'bahnya hancur. Fa'ahlaka monggo ngrusak, sapa Allahu Allah al-jaisa ing bala tentarane ikraman krana mulyaake liwiladatin Nabi, maring kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya Gusti Allah tidak ridha, Allah tidak rela. Akhirnya Allah mengutus burung ababil yang membawa batu dari api dari neraka. Supaya apa? Supaya jangan sampai Ka'bah dirobohkan oleh pasukan Abraha. Kenapa? Untuk memuliakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sekarang membawa burung ababil, membawa batu dari neraka. Setiap burung membawa 2 batu di cakarnya, pas beneran di atas gajah pasukan Raja Abraha dijatuhkan, sehingga apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga apa? Bala tentaranya dan gajahnya seperti dedaunan yang dimakan lalat pada bolong. Jadi kalau waktu ditibakan kerangnya tes langsung bolong. Tes bolong. Bolong kaya apa?
seperti daun yang dimakan. Jadi orang mau nangkep tempel ke orang mau langsung plak langsung bolong. Tiba plak bolong mati kabeh. Orang saking panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil sehingga bala tentaranya dan para tentaranya dan para gajahnya itu seperti daun yang dimakan lalat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kalian kemudian berkecil hati. Kalau kalian benar bertakwa kepada Allah, Allah akan menolong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar setiap permasalahan. Tapi yang penting kalian benar-benar bertawakal, pasrah kepada Allah. Ya, paham ya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yaitu rezeki yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Oleh rezeki sing ora disangka-sangka, dilala rezeki ini diparingi barokah, rezeki ini diparingi kepenak. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan datang pertolongan Allah. Jangan takut. Ya, kalau kita dalam kebenaran, kita menolong agamanya Allah. Mula perhatikan ya. Ora ono kiai kengelian ora ono. Kiai sing gelem ngamalak tidak ada, kiai kelaparan tidak ada. Kenapa? Karena gelem ngamalak ilmune Gusti Allah. Menungso kerja karo menungso bae gajine akeh. Pegawai negeri sebulan gajane semono akeh. Ya ora. Jadi pengusaha duite akeh, pamane kerja karo Gusti Allah. Diparingi barokah karo Gusti Allah. Jangan khawatir. Ya. Santri jangan khawatir masalah rezeki. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kewajiban kita hanya ikhtiar. Kewajiban kita berusaha melaksanakan perintah Allah. Kalau masalah rezeki itu semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pati-pati ya Gusti Allah ngenehi urip, plus Gusti Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Paham ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ardo'athu lan nusoni, ya, lan nyusoni hu ing Kanjeng Nabi ba'da umihi sakwise ibune Kanjeng Nabi sapa Suwaibatul Aslamiyah, Siti Suwaibatul Aslamiyah. Jadi sing nusoni Kanjeng Nabi sakwise ibune Kanjeng Nabi adalah Siti Suwaibatul Aslamiyah yang mantannya budak amatnya atau wadon amate paman Abu Lahab yang memberikan kabar tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Lahab. Khatimatu ammihi kang dadi juru ladene pamane Kanjeng Nabi. Abi Lahabin rupane Abu Lahab. Abu Lahab sudah dinas oleh Allah. Tambat yada Abi Lahab wa tamb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dadalam wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sudah dinas oleh Allah masuk ke dalam neraka boleh syafaat. Gara-gara apa? Senang bunga
mendapatkan berita bahwa Nabi Muhammad telah lahir kuwi oleh syafaat. Apa maning nyong sampean kabeh sing jelas-jelas agamane Islam. Paham ra? Paham ya? Summa alimatu sadiyah nuli mongko nuli halimatu sadiyah barang wes setelah Sayyidatul Aslamiyah kemudian disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Ada sebuah cerita Halimah kuwi mikine wonge tangane tekor, tangane keple. Susune kempet. Susune kempet barang dadi sing susune kempet, tangane keple, rambute brumbun. Barang nusone Kanjeng Nabi, lagi nusone Kanjeng Nabi sing arane apa? Sambarane Kanjeng Nabi mancal-mancal, tangan dadi bener. Dadi lurus maning. Susu sing mirip kempet dadi gede. Kenapa? Karena apa? Karena barokah nusone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi rambut sing mikine berumbun dadi sing arane apa? Tumbuh dengan bagusnya. Kenapa? Barokah nusone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi akhirnya jadi ratu kecantikan, masya Allah ya. Itulah apa namanya Siti Halimatu Sa'diyah. Ila an balagha tumeka yento hingga yento tumeka apa umruhu umure Kanjeng Nabi arba'a sanawatin ing papat piro-piro tahun. Jadi Halimatus Sa'diyah menyusui Kanjeng Nabi sampai pada usia 4 tahun. Sampai 4 tahun ya. Sampai 4 tahun lah. Barang Kanjeng Nabi usiane 6 tahun, ibune meninggal dunia. Berarti usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Ibune meninggal, bapane akhirnya diasuh karo simbahe jenenge Abdul Muthalib. Barang usiane 8 tahun simbahe meninggal dunia, akhirnya diasuh karo paman Abu Thalib. Ya, itu berarti hidupnya sebatang kara. Tidak bapaknya meninggal, ibunya meninggal, sudah sangat menderita. Secara duniawi menderita. Tetapi karena memang dicetak oleh Allah, memang diberi pertolongan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dunia, ya, maka Allah lah yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah seorang nabi, seorang manusia yang sempurna, manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang serba paling ganteng Kanjeng Nabi. Tapi nang ceritane gantenge Kanjeng Nabi karo gantenge Yusuf ki ganteng Kanjeng Nabi. Nang gantenge Kanjeng Nabi kuwi tidak menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena gantenge karo wibawane Kanjeng Nabi dhuwur wibawane sehingga apa gantenge ketutupan karo wibawane. Sehingga gantenge Kanjeng Nabi tidak menimbulkan fitnah. Yusuf kuwi gantenge karo wibawane dhuwur gantenge. Mula apa gantenge menimbulkan fitnah. Ngantikan menungso wong wadon sak negara Mesir keder kabeh karo Yusuf. Sanggen gantenge Yusuf. Ya ngantikan apa? Sing arane wong wadon sak negara Mesir ngantikan apa? Ngiris-ngiris tangane dhewe ora krasa. Sanggen terbius dengan pesonanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kok ganteng temen ya Allah. Kan kaya ya Allah. Ganteng temen. Pandangan semua wanita tertuju kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya Allah kok ganteng temen kayak menungsa apa tutup kok ganteng temen. Padahal wis ngeceki kulite dewek.
Barang Nabi Yusuf wis ngilang, artinya wis mlebu nang ruangan wis ora katon, baru mikasa lara. Ya Allah, tenyabul glutur ketika kabeh. Nembe cross. Jadi mau ora krasane kenapa? Karena terbius dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Wong lanang ndek duwe kaya Nabi Yusuf ya wadon ya keter kabeh ya san. Ya ora. Ya Allah ihsan kok berat temen kae. Ya ora luar biasa. Nek kaya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Ya. Paham ya? Ayo sekarang dibaca bersama-sama ya.